Jadi Sobat Era sekalian, ada dua skenario untuk menjadikan ini dua putaran. Yaitu men-challenge angka yang 50% lebih menjadi 50% kurang. Walaupun 49,9% tetap dua putaran. Atau men-challenge kemenangan di provinsi. Cek apakah betul menang di 20 provinsi. Nah itu jalannya. Kalau tim Amin bisa membuktikan itu, kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, tidak saja dua putaran. Tetap sih dua putaran mungkin, yaitu antara Amin dan Gamfud, Ganjar Mahfud, dan pasangan Pragib bakal bisa didiskualifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, sebagian Sobat RH pasti sudah melihat ya hasil quick count. Dimana di situ dikatakan bahwa Paslon 02 unggul menang ya dengan 56%, 57% dan lain sebagainya. Oke, tetapi yang jelas ya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan secara serius Sobat Era sekalian. Dan juga membuat tim Amin jangan berkecil hati dulu. Sekali lagi, kalau Anda memperjuangkan keyakinan, memperjuangkan kebenaran demi Yang Maha Kuasa, insya Allah Anda tidak pernah kecewa. Menang dan kalah itu soal ganjaran manusia ya. Yang paling penting adalah bahwa Anda sudah membela yang benar. Nah, kalau kita lihat pasal 6A ya konstitusi, maka kemenangan itu adalah sebagai berikut. Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Oke, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden, ayat 4-nya 6A ayat 4, dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden atau run-off election. Jadi sahabat era sekalian, syarat untuk menang itu ada dua. Bukan satu, suaranya harus lebih dari 50%. Yang kedua, persebarannya harus menang di lebih dari 10 jumlah provinsi. Nah, jumlah provinsi kita kan 38 sekarang, maka sekurang-kurangnya harus menang di 20 provinsi. Oke, barulah kemudian bisa dilantik. Berdasarkan apa? Tentu berdasarkan hitung manual KPU yang berjenjang. Dari TPS, dari TPS ke PPK, kemudian KPU kabupaten kota, provinsi sampai tingkat nasional. Barulah di situ bisa ditentukan siapa menangnya. Itu pun kalau tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Oke, itu satu. Dan pasal ini kemudian diulangi lagi di dalam Undang-Undang Pemilu ya. Pasal 400-an yang saya catat ya, yaitu pasal 416. Jadi Undang-Undang Pemilu. Nah, itu satu hal ya. Kemudian sahabat era sekalian, bagaimana dengan hasil quick count? Quick count itu bukanlah official. Bahkan perhitungan si rekap pun itu bukanlah hasil official. Hasil official itu adalah hasil yang hitung manual tersebut. Tapi angkanya sama semua. Oke, sama semua. Tapi tetap ada perbedaan antara rekap KPU, quick count, dan kemudian juga hitungan internal Amin misalnya. Kalau hitungan internal Amin itu keunggulannya ya tipis saja di atas 50%. Bukan 56, bukan 57,
apalagi 58. Sehingga masih ada peluang untuk di-challenge. Jadi sahabat era sekalian, men-challenge-nya itu tidak harus jarak misalnya antara Amin yang kalau menurut perhitungan Amin itu 34% dengan 53% misalnya. Tidak begitu. Yang di-challenge cukup angka 3% lebih saja. Itu sudah cukup untuk membuat Pilpres 2 putaran. Itu satu. Yang kedua, yang di-challenge cukup kemenangan di 20 provinsi lebih itu. Kalau misalnya bisa dibuktikan bahwa kemenangannya tidak di 20 provinsi tapi di 19 provinsi misalnya, maka 2 putaran juga. Jadi sahabat era sekalian, ada 2 skenario untuk menjadikan ini 2 putaran, yaitu men-challenge angka yang 50% lebih menjadi 50% kurang, walaupun 49,9% tetap 2 putaran, atau men-challenge kemenangan di provinsi, dicek apakah betul menang di 20 provinsi. Nah itu jalannya. Oke, ini jalan yang minimalis. Tapi yang maksimalis saudara sekalian, jalannya adalah buat permohonan yang meyakinkan bahwa pemilu ini sudah curang secara terstruktur, sistematis dan masif. Apa maksudnya? Kecurangan yang terstruktur itu adalah kecurangan yang digerakkan oleh sebuah struktur kekuasaan. Dalam hal ini, cawe-cawe Jokowi itu bisa dikategorikan sebagai sebuah struktur itu. Lalu kemudian nanti perlu diketahui apakah memang ada penggeraknya. Misalnya keterlibatan ASN, TNI, Polri dan lain sebagainya. Ya. Kemudian terstruktur sistematis. Sistematis itu terpola, terencana dengan baik. Ya, misalnya bagaimana ada kegiatan-kegiatan tertentu, memanggil aparat desa, kemudian mendekati tokoh-tokoh dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lalu masif itu di semua tempat. Kalau tim Amin bisa membuktikan itu, kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, tidak saja 2 putaran. Tetap sih 2 putaran mungkin, yaitu antara Amin dan Ganjar Mahfud, dan pasangan Pragib bakal bisa didiskualifikasi. Jadi saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan sekarang adalah menjaga proses penghitungan suara dan tetap menginput ya. Jadi mereka yang memotret C1, mereka yang punya data raw materialsnya di TPS, itu terus melakukan input di kawalpemilu.org tadi ya. Ada 3 kan, kawalpemilu.org, kemudian jaga suara warga.org, kemudian jaga suara 2024.org ya. Tapi kalau jaga suara itu di Play Store. Nah, dari situ kemudian kita akan dapat data pembanding. Berapa sesungguhnya persentase masing-masing pihak tersebut. Apakah iya sebagaimana dilakukan oleh quick count atau sebenarnya ada data lain. Yang jelas sampai saat ini data itu belum bisa kita verifikasi secara baik. Karena hati-hati, kalau numbernya kurang dari 50% akan terjadi 2 putaran. Kita masih harus menunggu hitungan manual tersebut dan pembandingnya. Jangan lupa pembandingnya itu juga penting. Dan kalau kita misalnya teliti quick count, ada persoalan dengan quick count. Kita tidak tahu, sampelnya mungkin disebutkan ya, tapi saya tidak tahu hitungan sampelnya. Di mana saja sampel-sampel TPS itu. Ingat, yang namanya quick count itu ya paling cuma berapa persen ya sampelnya ya. Kalau dari 823.220, kita tidak tahu sampelnya berapa. Atau kalau misalnya jumlah TPS dalam negeri, kita tidak tahu berapa sampelnya. Lalu bagaimana petiknya, bagaimana ngambilnya. Nah dari saat di situ saja kita bisa mempertanyakan apakah ini juga termasuk bagian dari desain TSM, ya, apalagi sebelumnya kemudian digembar-gemborkan oleh lembaga survei dan lain sebagainya mengenai penghitungan tersebut. Sekali lagi sobat era sekalian, kita harus tunggu yang hasil official, tapi jangan hanya menunggu pasrah. Kawal suara tersebut
dan tetap update kalau ada kecurangan-kecurangan. Nanti biar tim hukum nasional akan mengkompilasinya dan kemudian memajukannya ke MK sebagai sebuah argumentasi kualitatif telah terjadinya kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif. Masa sih melibatkan presiden tidak terstruktur? Masa sih melibatkan state aparatus tidak sistematis? Masa sih melibatkan itu semua tidak masif? Termasuk misalnya penggunaan bansos dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan hakim Mahkamah Konstitusi punya hati nurani untuk melihat bahwa demokrasi harus diselamatkan. Dan kita harus tunggu, kawal, laporkan. Tunggu, kawal, laporkan. Tunggu, kawal, laporkan. Bahkan viralkan. Jadi kalau kita lihat hari ini saja misalnya, Timnas atau Tim Hukum Nasional menerima tadi ya sampai jam berapa itu, sampai jam 8, jam 20.00 itu menerima ya setidaknya 59 laporan kecurangan. Macam-macam pasti. Ada yang sudah beredar di internet kan. Tiba-tiba satu gepok ini dicoblos 02. Tiba-tiba suara-suara banyak yang sudah tercoblos di 02. Ada nenek-nenek yang buta huruf mau pilih Anies dicobloskan 02. Kemudian ada lagi laporan soal angka 61 ditulis 600 dan lain sebagainya. Jadi itu semua tidak hanya dimaknai secara kuantitatif tapi juga bisa dilihat kualitatif. Jadi kalau kita bicara tentang kualitatif, kecurangan sebelum pencoblosan, pada saat pencoblosan dan pasca pencoblosan nanti kita lihat. Termasuk deklarasi yang teman saya agak surprise karena melihat panggungnya itu rasanya katanya nggak mungkin bisa dipersiapkan selama berapa jam saja. Itu minimal sehari sebelumnya sudah dipersiapkan. How come? Pragip sudah tahu bahwa hitungannya seperti itu sehingga panggung sudah disiapkan terlebih dahulu misalnya. Karena ini menarik juga untuk dipersoalkan. By the way, kenapa pula Prabowo tiba-tiba salah sebut nama saya ada di situ. Jadi orang heboh, Refli Harun disebut oleh Prabowo. Kita hadir tokoh-tokoh Refli Harun. Padahal seharian saya ada di ballroom Hotel Sultan tempat memantau pergerakan suara Amin ya. Termasuk juga tadi diskusi dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian tetap semangat ya. Perjuangan belum selesai. Tapi sekali lagi saya hanya berpesan. Menang dan kalah itu adalah perkara biasa saja dalam kompetisi politik. Tetapi yang jelas kita mengupayakan jalan yang lurus. Nanti biarlah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Yang jelas kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Sampai kebenaran bisa ditegakkan. Baik melalui jalur formal maupun ya terserah kalau ada civil society, media dan lain sebagainya. Menempuh jalur-jalur lainnya. Karena ini problem yang akut di negeri ini yaitu kemunduran demokrasi yang telanjang, terang-terangan. Dan kalau kita kehilangan momentum untuk bergerak, khawatir terjadi demokrasi yang regresif. Bayangkan, saya tidak bisa membayangkan ya pemerintahan yang akan terbentuk. Kalau seandainya dia anti demokrasi, kerjanya nangkap orang dan lain sebagainya. Maka apa bedanya aktivis-aktivis yang merapat ke sana terhadap perjuangan mereka di masa lalu. Sehingga mereka mengorbankan banyak hal ya. Oke. Dan tim Amin sudah mengatakan tidak ada kata selamat dulu. Tidak ada kata menyerah dulu. Tidak ada kata yang seolah-olah bahwa perjuangan sudah berakhir. Belum. Penghitungan harus tetap dikawal. Ya semangat ya. Semangat di lapangan. Tetap kawal penghitungan suara tersebut. Karena beberapa tempat di Jakarta wah ini Amin menang. Tapi kalau di daerah lain sebaliknya kita juga bingung. Ada juga satu keanehan misalnya. Kenapa TikTok tiba-tiba tidak jalan kemarin malam. Sehari sebelum pemilihan. Enggak jalan TikTok. Kemudian kalau kita lihat misalnya PDIP tetap menang. Dengan walaupun belasan persen juga. Tapi suara Ganjar melorot jauh. How come? Bagaimana kita menjelaskan? Apakah pemilih PDIP tidak memilih Ganjar Pranowo? Itu juga harus kita lihat ya. Nah, mudah-mudahan nanti tim 01 dan 03 ini bisa dalam tanda kutip berkolaborasi menemukan kebenaran. Sekali lagi menemukan kebenaran. Karena saya sudah mengatakan negeri ini tidak akan menjadi negeri yang baldatun toyibatun warabun ghafur
kalau pemimpinnya menang dengan cara curang. Perhatikan kata-kata saya. Tidak akan menjadi negeri yang gemar ripah loh jinawi kalau pemimpinnya menang dengan cara curang. Itu yang saya yakini. Ya. Tapi kalau pemimpinnya memang pemimpin yang dipilih rakyat, yang disenangi rakyat, memilih bukan karena money politics misalnya, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang baik. Oke, kita lihat ke depan ya. Saya selalu optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan yang terbaik bagi republik ini. Karena kita the largest Muslim population in the world. Malu kita kalau tidak bisa menjadi contoh negara yang baik. Mengedepankan adab, sopan santun, ketaatan pada hukum, anti korupsi, anti suap dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sobat semuanya, alhamdulillahirabbil alamin semuanya ya. Oke, sekali lagi, kalau ditemukan sebuah kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif, diskualifikasi bisa jalan. Kalau kemudian suaranya ternyata yang 20% tersebut salah hitung, keliru hitung, maka bukan bisa didiskualifikasi, tetapi at least akan diperintahkan untuk 2 putaran atau diulang di tempat-tempat tertentu dengan pengawasan yang ketat. Bagaimana proses pemilihannya sehingga apakah nanti akan menentukan kemenangan atau 2 putaran tersebut. Yang penting adalah tim hukum harus bekerja keras mulai hari ini. Katanya sudah dari kemarin-kemarin, insya Allah. Dan itu penting ya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Cheers.